Selamat pagi, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang product development dan partnership. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Tiffany, dan teman sebelah kanan saya, Priska Natalia, dan teman sebelah kiri saya, Vera. Pertama-tama, saya akan mempresentasikan tentang organisasi yang berada dalam hospitality dan travel industry. Jadi, berdasarkan fungsinya, dibagi 4. Yang pertama, supplier, yang kedua, carrier, yang ketiga, travel trade intermediaries, dan yang keempat, destination marketing organization. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang supplier. Apa itu supplier? Jadi, supplier itu adalah yang menyediakan fasilitas-fasilitas dalam industri travel itu sendiri yang bertujuan untuk menjadi fasilitas customer. Jadi, misalkan ada seorang customer ingin berlibur, misalnya ingin berlibur ke Bali, berarti dia membutuhkan, pas sampai di Bali dia membutuhkan hotel, dan dia akan membutuhkan restoran, dan dia akan juga membutuhkan car rental. Jadi seperti itu yang dimaksudkan dengan supplier. Lalu menurut buku ini ada 6 jenis supplier, terbagi menjadi 6. Yang pertama, hotel atau akomodasi tempat tinggal sementara. Yang kedua, restoran. Yang ketiga, kapal pesiar atau cruise. Yang keempat, sewa mobil atau car rental. Yang kelima, attraction dan event. Dan yang keenam ada kasino atau semua tempat game. Jadi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang carrier. Kalau yang tadi supplier, saya lebih menjelaskan ke bagian sarana. Kalau carrier ini lebih ke bagian transportasi. Jadi carrier ini adalah alat yang digunakan untuk mencapai tempat tujuan. Misalnya, ada seorang customer ingin pergi liburan ke Singapura. Jadi untuk mencapai tempat ke Singapura tersebut, dia membutuhkan pesawat untuk mencapai Singapura. Lalu sampai Singapura, dia juga membutuhkan transportasi untuk menuju hotel tempat di mana ia ingin menginap. Terus sampai hotel juga untuk menuju ke sarana rekreasi atau tempat hiburan tersebut, dia juga membutuhkan transportasi seperti MRT atau bus. Jadi ada beberapa jenis carrier yang terbagi. Yang pertama ada airline atau pesawat. Yang kedua ada kereta api. Yang ketiga ada bis. Yang keempat ada ferry. Yang kelima ada kano. Lalu saya akan menjelaskan tentang kenapa cruise itu masuk ke dalam supplier, kenapa bukan ke carrier. Karena di zaman modern ini cruise itu sudah digunakan sebagai tempat tinggal sementara selama berlibur, seperti hotel, yang digunakan sebagai sarana transportasi juga. Jadi dia masuk ke supplier, bukan ke bagian carrier. Dari semua yang saya sebutkan tadi, yang paling kuat marketnya atau dominan pasarnya adalah pesawat. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang travel trade intermediaries. Travel trade intermediaries itu bisa disebut juga sebagai agen perjalanan. Agen perjalanan yang merupakan berdasarkan fungsinya itu menjadi perantara antara customer dan tempat sarana yang ingin dia pakai selama berlibur dan transportasi yang akan ia gunakan. Berdasarkan jenisnya, travel trade intermediaries dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, retail travel agent. Retail travel agent itu seperti semacam travel agent biasa seperti Dwi Jaya atau Panorama yang biasanya terdapat komunikasi dua arah. Jadi komunikasi antara travel konsultan langsung dengan customernya. Jadi travel konsultan itu langsung menjual kepada customer sarana atau transportasi yang dijual. Retail travel agent itu dibagi secara online atau offline. Kalau secara online biasa seperti Traveloka atau pergi-pergi.com. Kalau secara offline itu seperti kita langsung datang ke travel agentnya seperti Dwi-Jaya atau Panorama. Tapi kompetisi di retail travel agent ini belakangan ini mengalami peningkatan secara signifikan.
karena sedang berkembang. Lalu ada jenis yang kedua, yaitu tour wholesale. Jadi tour ini bernegosiasi dengan pihak supplier, terus menyatukannya menjadi sebuah paket yang dijual secara eksklusif. Mereka distribusi paket ini melalui travel agent dan internet. Jadi penyedia paket tour ini adalah daya wisata, sementara Dwi Daya hanya menjualkan. Lalu yang ketiga ada corporate travel sector. Corporate travel sector ini terdiri dari perusahaan, pemerintah, dan organisasi sosial. Mereka berhubungan dengan travel, jadi mereka sangat sensitif dengan biaya travel. Pendekatan secara tradisional mengizinkan departemen swasta divisi dan bahkan manajernya terjun langsung untuk booking flight, hotel, dan car rental yang mereka butuhkan. Di sisi lain, jumlah organisasi yang meningkat menyebabkan pendekatan tersebut tidak efisien. Jadi para manajer perusahaan atau staf-stafnya langsung membooking langsung penerbangan atau hotel atau penyewaan mobil yang mereka butuhkan untuk sebuah meeting atau sebuah pekerjaan perusahaan di kota lain. Saya akan menjelaskan tentang insentif tour. Jadi, insentif tour ini adalah tour yang diberikan sebagai hadiah pada perusahaan untuk stafnya yang sudah mencapai target. Misalnya ada orang yang sudah mencapai target. Nah, jadi si perusahaan ini memberikan penghargaan dan memberikan hadiah kepada stafnya tersebut karena sudah mencapai target, lalu diberikan semacam tour insentif jalan-jalan bagi dirinya sendiri. Dan yang ditanggung biasanya adalah tiket pesawat dan hotel. Sebagai konsekuensinya, jenis travel ini kurang berkembang. Dia bekerja sama dengan wholesale yang menyediakan servis pada organisasi tersebut. Lalu saya akan menjelaskan tentang convention atau meeting planning. Jadi, convention ini dibentuk oleh meeting planners. Beberapa direkrut oleh perusahaan besar, institusi pendidikan, agensi pemerintah. Ada sangat banyak meeting planner dan biasanya harganya mahal. Karena itu, lebih menarik perhatian suppliers, carrier, dan bahkan travel agent dan negara destinasi liburan. Lalu saya akan menjelaskan tentang online travel company. Jadi, travel ini menyediakan tentang servis melalui web seperti Traveloka, pergipergi.com, booking.com. Lalu saya akan menerangkan tentang global distribution system. Jadi, itu terbagi ada 4. Ada Amadeus, Galileo, Sabre, dan Worldspan. Ini adalah sistem booking tiket internasional. Lalu saya akan menerangkan tentang Destination Marketing Organization. Jadi, negara atau tempat tujuan dari customer untuk berlibur. Itu ada 2. Yang pertama adalah nasional, state, provinsi, dan teritorial. Jadi, ini sebuah kota, seperti sebuah kota buat berlibur. Misalnya seperti waktu kita ke Ujung Kulon atau waktu kita ke Manado. Destination Marketing Organization. Jadi negara atau tempat tujuan dari si customer untuk berlibur. Itu ada 2. Yang pertama nasional, state, provinsi, dan teritorial. Jadi ini adalah sebuah kota yang digunakan customer untuk berlibur. Misalnya waktu kita ke Ujung Kulon, pemerintah dari Banten memarketingkan Ujung Kulon tersebut. Atau waktu kita ke Manado, di bandara Manadonya sendiri terdapat banyak poster tentang Bunaken. Dia memarketingkan Bunaken. Lalu yang kedua ada city dan country. Kalau yang city dan country ini adalah negara yang mempromosikan di dalam negaranya ada wisata apa saja. Kayak Indonesia, dia mempunyai Bali dan Borobudur yang dimarketingkan ke negara lain. Jadi saya akan menjelaskan tentang tren di supplier sektor dan carrier sektor. Jadi yang pertama saya menjelaskan tentang supplier sektor terlebih dahulu. Yang pertama ada akomodasi. Jadi akomodasi ini tren-trennya adalah meningkatkan dominasi rantai.
Lalu yang kedua, memperluas segmentasi brand dan ekstensi brand tersebut. Yang ketiga, meningkatkan konsolidasi dan globalisasi. Lalu meningkatkan kepentingan dari customer yang sering berpergian. Lalu ada mempengaruhi pertumbuhan GDS dan pihak ketiga yang bersangkutan. Lalu ada memperluas peran dari properti akomodasi khusus. Lalu ada restoran dan food service. Jadi ini adalah servis restoran. Tren-tren yang terjadi adalah mengglobalisasikan restoran unggulan beserta brand rantainya. Lalu ada melanjutkan pertumbuhan pasar restoran dan menumbuhkan kesensitifan atas nilai nutrisi dari makanan restoran tersebut. Lalu ada meningkatkan perhatian dan sensitivitas dari sehat atau tidaknya makanan yang dibuat dari restoran tersebut. Lalu meningkatkan permintaan dari variasi makanan dan meningkatkan kerjasama antar brand dan variasi lokal restoran. Lalu ada customer menuntut kenyamanan yang lebih dari restoran tersebut. Lalu ada cruise line. Jadi tren yang bertumbuh di cruise line ini adalah sedang bertumbuhnya permintaan dan kapasitas dari cruise line itu sendiri. Lalu meningkatkan kreativitas dan perluasan target market. Lalu melanjutkan tugas travel agent sebagai cruise. Lalu mengubah demografi dari cruise-nya sendiri. Terus lalu ada resort company yang memasuki bisnis cruise sendiri dan meningkatkan konsolidasi dari cruise sendiri. Lalu menambah fasilitas yang inovatif dalam sebuah cruise. Misalnya contohnya kayak menambah fasilitas kamar atau menambah fasilitas decknya. Lalu ada car rental. Yang pertama, mengglobalisasikan merek dari tempat sewa mobil terkemuka. Yang kedua, meningkatkan konsolidasi dan konsentrasi penjualan merek tempat sewa mobil tersebut. Lalu memperluas servis kepada pelanggan. Lalu ada mengevolusi program penyewa agar sering memakai car rental tersebut. Kayak misalnya memberikan diskon atau apa bagi yang sering menyewa di tempat tersebut. Lalu meningkatkan pendapatan manajemen. Terus ada implementasi merek dan segmentasi merek dan mengalami distribusi yang beragam. Lalu ada casino and gaming. Jadi yang pertama, meningkatkan perkembangan kasino di dunia. Yang kedua, memperluas pasar kasino di dunia. Ketiga, meningkatkan ekonomi. Jadi misalkan banyaknya orang yang misalnya minat datang ke negara A untuk bermain kasino, jadi turis yang datang ke negara A tersebut akan meningkat, lalu perekonomian negara tersebut akan meningkat secara langsung. Lalu ada customer yang datang ke suatu negara tersebut akan bertumbuh karena tertarik pada suatu permainan yang ada di negara tersebut. Yang kelima, permainan online berkembang. Yang keenam, publik meningkatkan kasino dan hiburan permainan di level tertinggi agar lebih menarik minat customer untuk datang ke suatu negara tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang carrier sector. Di sini ada 6 bagian. Yang pertama adalah airlines. Airlines ini meningkatkan kekhawatiran akan keselamatan. Yang kedua, berkembangnya low cost air carrier. Jadi semakin berkembangnya harga murah, banyak orang yang berpergian dengan pesawat. Yang ketiga, ada e-ticketing menjadi standar. Semakin mudahnya e-ticketing, maka memudahkan orang untuk membeli tiket. Yang keempat, pesawat menjadi lebih besar dan cepat. Semakin majunya teknologi, pesawat semakin meningkatkan kualitas yang sangat mendukung dalam sektor perjalanan. Terus yang kelima, meningkatkan penggunaan check-in service. Sekarang check-in menjadi semakin mudah, banyak lewat online. Kita bisa mengerjakan sendiri tanpa perlu mengantri di bandara. Yang keenam, mengatur program frequent flyer. Program yang sangat menarik bagi orang yang sering berpergian. Apalagi pihak airline bisa mendapat langganan dari penumpang dan penumpang mendapatkan kelebihan menarik seperti mendapatkan free meals atau fasilitas lounge. Lalu memperluas strategi gabungan dari penerbangan global.
Sekarang saya akan menjelaskan tentang railway. Yang pertama, railway ini melanjutkan perkembangan dari kereta berkecepatan tinggi. Jadi, semakin majunya teknologi, maka diciptakan kereta yang berkecepatan tinggi. Yang kedua, memprivasikan perusahaan kereta api yang dijalankan oleh negara. Yang ketiga, meningkatkan servis program dan fasilitas demi kenyamanan wisatawan atau penduduk. Maka kereta api juga meningkatkan fasilitas yang mereka miliki. Lalu menjaga keamanan dan menjaga fasilitas agar penumpang kereta api tersebut merasa nyaman dan aman. Contohnya di MRT Singapura. Lalu meningkatkan e-tiket dan online booking. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ferry. Yang pertama, memperkenalkan ferry yang modern dan besar. Yang kedua, meningkatkan keikutsertaan perusahaan ferry di bisnis cruise. Ferry di sekarang banyak yang berkecimpung di dunia cruise melihat banyaknya peminat menggunakan cruise untuk berliburan. Yang ketiga, meningkatkan servis dan kualitas ferry. Yang keempat, meningkatkan tiketing dan online booking. Selanjutnya adalah bus. Di sini meningkatkan kecanggihan bus dan minibus. Kedua, meningkatkan servis dan fasilitas. Ketiga, meningkatkan e-tiketing dan online booking. Selanjutnya kanal. Pertama, meningkatkan minat di kanal. Jadi sebuah sungai dijadikan daya tarik lalu dijadikan kanal sebagai transportasinya. Contohnya di Venice. Yang kedua, rehabilitasi sejarah industri di kanal. Ketiga, membuat kanal menjadi lebih menarik untuk customer. Jadi kanal di sini dibuat untuk membuat pelanggan tertarik untuk sekedar berkeliling menikmati lingkungan sekitar dengan transportasi air di sini. Selanjutnya space tour dan travel. Pertama, meningkatkan jumlah tour. Jadi karena adanya space tour ini, maka tour menjadi semakin berkembang. Namun wisata ini khususnya untuk orang yang mempunyai perekonomian yang sangat tinggi. Yang kedua, menawarkan pengalaman baru. Tentu saja dengan adanya wisata luar angkasa ini, pengalaman wisata akan menjadi lebih beragam dan menarik. Tidak hanya berkeliling negara yang ada di dunia saja, namun kita bisa melakukan wisata tur keluar angkasa dan melihat keindahannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang intermediary sektor. Di sini ada retail travel agency. Yang pertama, mengurangi komisi airline yang menyebabkan travel agent tutup di beberapa negara. Kedua, meningkatkan kompetisi dari perusahaan travel online. Ketiga, meningkatkan penggunaan web dari travel agent tradisional. Keempat, berkembangnya angka travel agent domestik. Kelima, kepemimpinan nama brand travel agent berkembang dalam kekuatan pasar. Selanjutnya, meningkatkan spesialis seperti travel agent khusus pesiar. Selanjutnya, sumber pendapatan yang beragam. Jadi sumber pendapatannya biasa dari penjualan tiket pesawat atas tur atau bahkan penjualan online. Selanjutnya, tour seller dan operator. Pertama, meningkatkan penggunaan web untuk pemasaran dan booking. Kedua, menumbuhkan minat dalam paket yang dinamis. Jadi, wholesaler dapat membuat paket-paket menarik untuk wisata yang menawarkan pengalaman baru. Yang ketiga, tour wholesalers harus menghadapi tekanan yang meningkat dari online travel agent. Selanjutnya, destination marketing. Yang pertama, meningkatkan pendanaan dari beberapa orang menolak pendanaan dari orang lain. Yang kedua, database marketing dan tujuan program loyalitas yang digunakan bertumbuh dan terkenal. Ketiga, menempatkan tekanan yang lebih besar dari MICE. Lalu, meningkatkan tekanan dari brand tujuan. Kelima, online packaging dari DMO termasuk dynamic packaging. Keenam, bekerja sama menjadi prioritas utama. Ketujuh, bertumbuh dalam minat spesial dari pasar travel. Selanjutnya, meningkatkan pentingnya kegunaan internet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tren pada perdagangan travel. Yang pertama adalah corporate travel. Pertama, meningkatkan kegunaan internet dalam mencari informasi dan booking. Dalam perusahaan, ada yang khusus di bagian corporate. Yang mereka lakukan, mereka harus mencermat dalam mencari tiket yang pas untuk para penumpang dari kantornya sendiri. Yang kedua, meningkatkan konsolidasi dari agen besar yang dikhususkan dari corporate travel. Yang ketiga, timbul kekhawatiran terhadap biaya travel di antara perusahaan. Keempat, kebijakan travel berkembang menjadi produser standar. Kelima, peningkatan penggunaan supplier dan karir. Selanjutnya adalah insentif travel planning. Seperti satu perusahaan memberikan insentif ke stafnya karena sudah mencapai target. Itu ada 3 bagian, yaitu bertumbuhnya tren terhadap individual insentif. Insentif tour sudah menjadi tren untuk memberi mereka penghargaan bagi mereka yang sudah mencapai target perusahaan.
Karena adanya itu, maka mereka juga akan menambah kualitas kerja mereka. Kemudian, bertambahnya tujuan bisnis dan meeting untuk perjalanan insentif. Ketiga, mengurangi lama waktu insentif trip. Namun, mereka yang mendapat insentif tour, mereka tidak bisa melakukan perjalanan terlalu lama. Selanjutnya adalah convection atau meeting planning. Nah, di sini meningkatkan kegunaan internet dalam mencari informasi dan booking. Biasanya perjalanan ini digunakan untuk meeting suatu perusahaan. Jadi, perusahaan mengirim beberapa orang kepercayaannya untuk meeting ke suatu daerah. Untuk itu, dibutuhkan internet untuk mencari info jam yang ada dan harga tiket. Yang selanjutnya adalah online travel company. Di sini itu meningkatkan market share. Semakin banyak bertumbuh online travel. Jadi, sangat meningkatkan pertumbuhan pasar jasa perjalanan. Yang kedua, mengalami peningkatan kompetensi dari supplier dan carrier online. Karena pertumbuhan online travel mengalami peningkatan, maka supplier dan carrier seperti maskapai, hotel, dan sebagainya mengalami kompetisi. Kemudian, yang terakhir adalah Global Distribution System. E-ticket menjadi porsi utama dalam penjualan tiket pesawat. Karena teknologi semakin canggih, penggunaan e-ticket sudah berlangsung sangat menunjang. Karena adanya e-ticket, penjualan tiket semakin mudah. Selanjutnya, meningkatkan cakupan global dari sistem utama. Selanjutnya, bertumbuhnya dynamic packaging. Dan yang terakhir, meningkatkan fungsi dari cruise booking. Kemudian itu ada tren yang terjadi di bisnis industri. Yang pertama horizontal, maksudnya itu adalah bisnis yang berkembang di line yang sama, contohnya seperti restoran. Contoh perusahaan itu adalah yang saya jelaskan, Ismaya. Nah, Ismaya ini membuka restoran seperti Kitchenette dan Pizza Ebira. Jadi perusahaan itu mempunyai anak perusahaan lainnya dengan berbeda nama. Kemudian vertikal, satu perusahaan punya banyak bisnis. Contohnya satu perusahaan mempunyai travel agent dan mempunyai restoran juga. Kemudian yang ketiga alternatif. Di alternatif ini mempunyai banyak alternatif baru di dunia travel agar mencegah kejenuhan di pasar. Kemudian internet. Di internet ini mempunyai peranan penting di dunia travel. Misalnya kalau tidak ada internet kita tidak bisa membuka Abacus. Yang terakhir, industri travel meningkat pesat yang memaksa semua partisipan untuk berkembang setidaknya bertahan di level yang stabil. Contohnya Dwi Daya dan Panorama. Mereka bersaing mana yang lebih bagus. Sekarang saya akan menjelaskan tentang service dan produk yang ada di travel industry. Itu ada 6. Yang pertama adalah perilaku staff, penampilan dan seragam. Karena produk yang kita jual adalah jasa, maka kita harus terlihat rapi di mata para pelanggan karena first impression itu adalah penting. Yang kedua, eksterior gedung. Di eksterior gedung yang sangat baik sangat menunjang peminat para konsumen. Misalnya Hotel Mulia dibangun dengan gedung yang terlihat mewah. Jadi di luar para konsumen sudah sangat berminat untuk menginap ke dalam hotel tersebut. Yang ketiga adalah perlengkapan. Perlengkapan yang menunjang sangat memberikan kesan menarik pada pelanggannya. Misalnya pesawat Etihad. Perlengkapan mereka dibuat oleh Givenchy. Penumpang tertarik melihat atau menaiki pesawat itu. Bagaimana sih kenyamanan yang ada di pesawat itu? Jadi mereka ingin mencoba pesawat tersebut. Keempat, itu adalah furniture and fixture. Di sini itu misalnya kembali pada pesawat Etihad. Jadi mereka menjual fasilitas tersebut dengan premium class mereka yang sangat menarik, seperti terdapat bed yang sangat nyaman dan bedroom yang menarik berada di dalam sebuah pesawat. Yang kelima, signet. Ini adalah kaya petunjuk untuk customer, misalnya peta papan yang menunjukkan arah. Kemudian itu tipe dari partner. Yang pertama, customer. Customer itu kerjasama dengan orang yang suka berpergian dengan cara membangun loyal dengan customer. Yang kedua, organisasi yang berbeda di bisnis yang sama. Ada 2 perusahaan yang bekerja sama untuk menghasilkan satu produk. Yang ketiga, itu organisasi interrelated business. Nah, di sini itu fungsinya hampir sama dengan jenis yang customer, tapi bedanya kalau yang ini misalnya kita berpergian dengan Garuda, kemudian kita mendapatkan diskon dari BCA, jadi kita lebih memilih bayar menggunakan BCA tersebut. Yang keempat, organisasi non-related business. Di sini adalah contohnya ada kapal pesiar, kemudian perusahaan yang kemudian ada perusahaan yang menumpang atau promosi di kapal pesiar tersebut. Nah, jadi kedua pihak ini saling menguntungkan, mereka sama-sama mendapatkan penghasilan.
Yang terakhir, online. Dua buah website bekerja sama untuk menghasilkan sebuah produk. Kemudian manfaat dari kerjasama itu ada 8. Yang pertama, dengan cara kerjasama, bisnis bisa menjadi target baru. Misalkan seperti American Airlines, dia kerjasama dengan China Eastern. Jadi kedua pesawat ini lebih mudah akses kedua negara, yaitu Amerika dan China. Yang kedua, kerjasama ini jadi bisnis yang berkembang. Contohnya itu punya Garuda Frequent Flyer, jadi bisa duduk di lounge Garuda. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan customer. Yang keempat, meningkatkan biaya marketing. Kemudian yang kelima itu ada sharing facility. Ini seperti contohnya di food court yang ada di mall. Operasi ini jadi lebih ekonomi karena jadi satu tempat dan restorannya banyak. Kemudian yang keenam adalah sharing of facility and facility cost. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah misalkan perusahaan Garuda ini mempromosikan Garudanya tersebut. Nah, pihak Garuda menggunakan artis sebagai iklan atau untuk brand ambassadornya. Kemudian yang ketujuh, akses ke partner database. Maksudnya ini adalah seperti Garuda dan BCA yang sudah bekerja sama. Terdapat customer yang ingin membeli tiket Garuda dan membayarnya dengan kartu BCA. Jadi, customer ini sudah memiliki data sebagai penumpang Garuda dan nasabah BCA. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah access to partner expertise. Contohnya itu perusahaan mobil dan bekerja sama dengan GPS. Misalnya di market pasar, customer ini ingin mempunyai mobil yang terdapat GPS-nya. Jadi otomatis perusahaan mobil ini pasti bekerja sama dengan GPS tersebut. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.